Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Eka Putri dari SDN 19 Koto Tuo Selatan, Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 Universitas Bengkulu. Pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Nah, anak-anak ibu semua, pada pagi hari ini, agar kita lebih semangat, coba ibu lihat dulu. Mana semangatku? Ini semangatku. Semangat, semangat, semangat. Yes. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk doa kali ini dipimpin oleh Rahmat. Ista'id. Tafakur. Istamir. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak ibu semuanya, untuk menambah semangat kita dan meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, adalah kita dengarkan lagu berikut ini. Kita Biotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati, antara lain cahaya, matahari, suhu, oksigen, air. kan video literasi yang sudah ibu tampilkan tadi, kira-kira tentang apa ya video tersebut? Tentang apa ya kira-kira tadi? Tentang manusia yang merusak lingkungan. Nah, merusak lingkungan, kemudian terganggunya ekosistem. Apa contoh dari kegiatan manusia tadi yang dapat merusak lingkungan? Menebang pohon, membuang limbah sembarangan, apa lagi? Membuang sampah, perburuan liar, bagus. Apa lagi? Kira? Nah, menebang pohon, merusak keseimbangan ekosistem tersebut. Apa contohnya dalam membuang limbah tadi? Ya, buang limbahnya kemana tadi? Sungai. Apa pengaruhnya kalau ke sungai? Ya, bagus. Terjadinya pencemaran di air. Apa akibatnya terjadi pencemaran di air? Hewan yang ada di dalam sungai tersebut akan mati. Bagus. Jadi hewan-hewan yang ada di air tersebut dia akan mati. Nah, itu salah satunya kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, itu sudah belajar. Ekosistem itu ada ekosistem macam-macam ekosistem, ada ekosistem sungai, hutan. Nah, kemudian lagi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di halaman kita. Apa saja yang bisa kita temui yang ada di halaman kita? Hewan. Apa contoh hewan yang ada di halaman kita? Kucing.
membereskan ya, sebelum masuk kelas tadi kita membereskan ulat-ulat yang memakan daun jambu kita. Ya, kita basmi. Berarti ulat memakan daun jambu. Nah, kalau ulat memakan daun jambu, kira-kira daun jambu itu dia sebagai apa? Sebagai produsen. Sebagai produsen. Nah, selain ulat lagi, selain ulat yang memakan daun jambu, apa lagi yang ada kita temui di sekitar kita? Kan daun jambu. Apa lagi? Kata memakan belalang. Bagus. Rahman pernah melihat katak memakan belalang di mana? Di rumah, di halaman rumahnya. Bagus. Apa lagi? Ular memakan katak. Ular memakan katak. Di mana dilihatnya ya? Waktu bermain di sawah pernah melihat si ular memakan katak. Bagus. Nah, ular memakan katak. Nah, dari pengalaman anak-anak ibu tadi, ada yang di sawah, ada kita tadi pagi di halaman membereskan, banyak sekali ulat-ulat yang memakan daun-daun tumbuh-tumbuhan yang ada di halaman kita. Nah, berdasarkan pengalaman tadi yang sudah kita lihat tadi, kita hari ini akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 3, pembelajaran 1. Nanti setelah mempelajari pembelajaran 1 pada subtema 3 ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu yang pertama nanti dapat menelaah kosakata dari teks non-fiksi yang Ibu berikan. Yang kedua, nanti dapat membuat peta pikiran. Yang ketiga, dapat nanti menjelaskan atau dapat menganalisis hubungan antara rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan. Yang keempat, nanti dapat membuat bagan jaring-jaring makanan. Nah, yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah Ibu harapkan juga manfaat kita mempelajari keseimbangan ekosistem ini adalah agar nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat menerapkan, menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan kita ekosistemnya tidak terganggu, tetap seimbang selamanya. Salah satu caranya yaitu yang paling mudah sekali dalam kehidupan kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, baiklah anak ibu semua, kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita perhatikan video berikut ini. Sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Tadi kita sudah menyaksikan video pembelajarannya. Kira-kira apa ya isi video tersebut? Tentang apakah video tadi yang ditampilkan itu? Tentang jaring-jaring makanan. Nah, ibu semua sudah melihat tayangan video tadi? Nah, kira-kira apa ya isi dari tayangan video tadi? Siapa yang tahu? Rahman, coba. Apa tadi isinya Rahman? Video Rantai makanan. tentang rantai makanan. Terus apa lagi? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Bagus. Apa lagi? Kosakata sulit. Kosakata sulit atau kosakata baru. Kosakata baru. Bagus. Apa lagi? Peta pikiran. Peta pikiran. Berdasarkan dari tayangan video tadi, kira-kira apa salah satu kosakata sulit yang ditemukannya di sana? Produsen. Kata produsen. Bagus. Kemudian, nah, berhubungan dengan kosakata baru, kita tahu ya, kosakata baru itu artinya kata atau perbendaharaan kata yang
mengetahui artinya. Nah, salah satu tadi yang disebutkan oleh Rahman bagus. Ada katanya produsen. Dari mana dapat kata produsen tadi itu Rahman? Tentunya dari cerita atau teks non fiksi yang ditampilkan tadi. Kira-kira kalau anak-anak ibu ingin menemukan kosakata baru dalam sebuah teks, itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menemukan atau menelaah makna kosakata, tentunya kita harus membaca teks tersebut. Ada dulu teksnya, dibaca teks tersebut. Nah, kemudian setelah kita baca teks tersebut, nah, bagus, Natasha sering melakukannya, yaitu di garis bawahi. Nah, kemudian lagi boleh di garis bawahi, atau kalau ada punya stabilo yang berwarna-warna, nah, pena yang berwarna-warna, ada kuning, merah, hijau, boleh digunakan stabilo tersebut. Apa lagi ya? Setelah kita temukan, kemudian kita coba mencari artinya. Untuk mencari arti dari kosakata baru tadi bisa kita gunakan KBBI. Pertanyaan tadi Rahman, bagaimana cara mencarinya di dalam kamus ini? Nah, tentunya kita lihat dulu abjad awalnya, huruf awal dari produsen itu apa? Ya, P. Tentunya kita lihat kalau di dalam kamus kita cari P, huruf P terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak memiliki KBBI atau kamus besar ini, kita bisa mencari artinya dengan menggunakan HP, gadget, atau laptop milik orang tuanya. Langkah-langkah menemukan atau menelaah kosakata pada sebuah teks non fiksi. Ada lagi pertanyaan? Nah, kemudian nanti setelah kita temukan kosakata tadi, apa lagi yang harus kita kerjakan? Kita akan membuat peta pikiran, akan membuat nanti konsep-konsep yang kita temukan dari bacaan yang kita baca dalam bentuk gambar. Nah, bagus. Tumbuhannya. Nah, jadi tadi kosakata yang sudah kita temukan tadi, ataupun kita sudah membaca teks non fiksi yang disajikan, langkah selanjutnya kita membuat peta pikiran. Jadi kalau peta pikiran kira-kira apa artinya? Tahu, peta pikiran itu dia berupa bagan, ya, berupa diagram, berupa gambar-gambar seperti yang ada di depan. Nah, Nana Ibu boleh lihat ya, ini adalah contoh peta pikiran. Nah, ini contoh dari mana datangnya kata-kata dalam peta pikiran tersebut. Yang pertama, langkah kita untuk membuat peta pikiran tadi itu kita harus membaca teks yang disajikan. Harus ada teksnya dulu. Nah, kemudian apa lagi? Pertama, bagus, ide pokok dulu. Nah, ide pokoknya, kemudian apa lagi? Bagus. Nah, ada kalimat penjelas. Nanti kita bikin dulu ide pokoknya. Ide pokoknya kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian kita kasih cabang banyak-banyak, rantingnya banyak-banyak, itu kalimat penjelasnya. Nah, nanti bisa hasilnya berupa bagan peta pikiran. Nah, bisa nampak di depan kalimat-kalimat penjelasnya di sini, atau kalimat-kalimat utama yang kita temukan pada paragraf tersebut. Nampak semuanya? Nampak. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, boleh. Oke. Kita simak video berikut ini ya. Padi dimakan oleh belalang. Kata Rehan tadi ada Padi dimakan oleh belalang. dimakan oleh belalang. Kemudian Rehan, Belalang dimakan oleh katak. belalang dimakan oleh katak. Katak, Katak dimakan oleh ular. ular. Kemudian Ular pun dimakan elang. ular dimakan oleh elang. Dan ketika elang mati, bangkainya pun diuraikan oleh jamur. Bagus. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai makanan yang disampaikan oleh Rehan. Ada tak kemungkinan padi ini
Nah, sebelum Ibu masuk ada kemungkinannya pagi ini ada nggak kemungkinannya dimakan oleh siapa lagi yang lain? Bagus. Bagus. Pagi ini bisa juga dimakan oleh tikus. Burung. Nah, burung. Kemudian Ulat. dimakan oleh Ular. ular. Nanti dulu kita selesaikan. Setelah tikus ini kira-kira dimakan oleh apa? Ular. Bagus. Kan? Apa lagi? Bisa dimakan elang. Apa? Ular dimakan elang. Tikus ini bisa langsung dimakan elang. Bisa. Ini bisa ya? Bisa. Nah, apa lagi? Apa? Siapa bisa nemukan lagi? Tikus dimakan ular. Iya, berdasarkan Ulat dimakan kata. ulat dimakan Kata. ulat dimakan kata. Ulat dimakan kata. Oh, sini ya. Ulat dimakan kata. Ular dimakan ayam. Burung dimakan ular. Ulat dimakan ayam, berarti ayam di sini. Nah, Ular dimakan burung. Burung dimakan apa? Siapa tadi berdebat? Ulat burung dimakan dimakan ular. Burung, mana burung? Burung dimakan? Dimakan apa burung? Ular. Boleh. Nah, apa lagi? Ulat dimakan burung. Ulat Dimakan burung. Ulat dimakan burung berarti ke sini ya. Ulat dimakan burung. Kemudian apa lagi? Belalang dimakan ayam. Belalang. Dimakan ayam. Belalang ini dimakan ayam. Bagus. Apa lagi? Belalang. Mana belalang? Belalang dimakan burung bisa ya? Bisa. Ayam dimakan ayam dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Mana ayam nih? Ayam dimakan elang. Bagus. Apa lagi? Elang. Elang. Ayam dimakan Ada elang. saling ya. Bisa aja, Bu. Bisa aja, Bu. Hah? Ulat. Iya, elang kan bisa kan? Nah, tadi apa pendapat si Rahim tadi apa? Ayam dimakan ayam. Makan elang. Makan elang. Nah, banyak sekali ya. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Kira-kira menurut anak ibu semua, apakah yang dikatakan dengan jaring-jaring makanan? Berdasarkan ini, Gabungan dari beberapa rantai makanan yang melibatkan banyak hewan dan penyakit lebih kompleks. bagus. Kata Rahman tadi, jadi bagus pendapat anak-anak ibu semuanya sudah mengatakan bahwa jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Betul, gabungan dari beberapa rantai makanan? Betul. Nah, contohnya Pak. Nah, ini rantai makanan yang pertama. Kemudian ini rantai makanan yang kedua. Nah, ini ulat, padi, ulat, ayam, elang. Yang ketiga, ya. Padi, burung, ular, elang. Nah, padi, burung, ulat, elang. Itu yang keempat. Jadi gabungan dari beberapa rantai makanan. Kemudian lagi kata teman dan teman yang lain tadi Rehan melibatkan banyak hewan. Ya, melibatkan banyak hewan tergabung di dalamnya. Ya, ada tikus, ulat, ayam, ular, katak, burung dan semuanya. Nah, kemudian lagi aliran energinya kompleks. Ya, jadi di dalam ini aliran energi. Siapa yang paling banyak kira-kira mendapatkan aliran energi? Elang. Nah, bagus. Elang dari mana saja? Dari ayam, dari tikus, Dari ayam, ayam, dari tikus, dari dari ular, ular, dari burung. dari burung. Nah, bisa itu. Jadi Dan si kata. elang inilah yang dimaksud dengan inilah yang dimaksud tadi energinya itu kompleks. Bagaimana sudah dijelaskan tadi, yang sudah kita cari secara bersama tadi, paham nggak perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Paham. Kita bisa menganalisis apa hubungan antara rantai makanan
makanan dengan jaring-jaring makanan. Untuk lebih memahaminya tentang materi kita pada hari ini, Ibu bagikan LKPD, jadi kita cari dari LKPD berikut ini. Katanya yang mau dicari apa? Populasi. Nah, cara mencari di kamu tadi kalau kata populasi apa dulu yang harus kita cari? Awalnya. Terus, nah, apa lagi yang awalnya tadi apa? Bagus. Dan apa katanya? Apa tuh katanya? Orang atau penduduk. Tetap ya, tetap maskernya tetap dipakai. Daerah. Bagus. Nah, lanjutkan. Lanjut ya. Nah, ini di kelompok 2 apa yang dikerjakan? Analisis ya, bagus. Semua ikut terlibat ya. Oke, lanjutkan. Boleh. Ini di kelompok 3 kerjasama yang bagus ya. Nah, apa yang dibikin di kelompok 3 ini? Peta pikiran tentang bacaan teks non fiksinya ekosistem ya. Bagus, lanjutkan. Oke. Ini di kelompok 4 tadi apa pekerjaannya? Membuat bagan jaring-jaring makanan. Bagus. Ini nanti dijelaskan juga bagaimana jaring-jaring makanan ini, bagaimana cara membaca jaring-jaring makanan. Oke? Sip. Silakan kerjasama. Kerjasama dalam kelompoknya tetap aktif. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Jadi sekarang kita tampilkan, kita presentasikan hasil diskusi kelompok kita masing-masing ke depan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Biotik makhluk hidup. Carilah minimal lisa kosakata dalam bacaan di atas. 1. Biotik makhluk hidup baik mikro ataupun makro serta proses-prosesnya seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. 2. Populasi. Hasil diskusinya yaitu menelaah kosakata berdasarkan teks non-fiksi yang berjudul ekosistem. Nah, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan ada 3 katanya. Ada apa? Biotik, populasi, individu. Good. Nah, tadi bagaimana ya caranya kelompok 1 menemukan kosakata ini? Artinya mencari di kamus. Bagus. Adakah teman-teman yang lain, Nana Ibu yang lain, kosakata yang lain dari yang 3 ini? Rahman mungkin kelompok 4. Kalau kelompok 1 katanya biotik, populasi, individu. Nah, bagus. Kelompok 3, Natasha? Abiotik. Bagus, abiotik. Adakah yang tahu apa itu abiotik? Makhluk mati yang tidak hidup. Bagus. Jadi makhluk mati yang tidak hidup itu artinya abiotik. Apa contohnya abiotik itu? Tanah, Air, batu, oksigen atau udara. Nah, jadi nanti bisa ya kelompok 1 ataupun yang lainnya yang ada di dalam lembarannya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi boleh ditambahkan. Kelompok 1 juga boleh menambahkan di sini ada abiotik. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Apa hasil diskusinya kelompok 3? Peta pikiran. Membuat peta pikiran. Nah, peta pikirannya tentang apa ini kelompok 3? Tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Bagus. Apa saja? Hidup. Ya, contohnya batu, air, tanah. Jadi kelompok 3 menarik ya. Ini sudah membuat apa namanya tadi? Peta pikiran. Nah, bagus. Ini adalah peta pikiran hasil dari kelompok 3. Anak-anak ibu kelompok yang lain membuat juga kan peta pikirannya? Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh peta pikiran hasil dari kelompok 3. Di sini dikatakan dalam ekosistem. Nah, kata kelompok 3 terdiri dari 2. Ada lingkungan biotik dan abiotik. Dimana di sini kalau biotiknya tadi ada bagus untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan terdapat beberapa kumpulan rantai makanan yang melibatkan banyak hewan dan menghasilkan energi yang lebih kompleks. Contoh, padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengatakan hasil Diskusi kami diskusi kami tentang bagan jaring-jaring makanan. Oke, lanjutkan. Ini adalah bagan jaring-jaring makanan hasil diskusi kami. Ya, tinggi sedikit. Bagus ya jaring-jaring makanan dari kelompok 4 bagannya. Ya. Coba kelompok 4 bisa menjelaskan bagaimana cara membaca jaring-jaring makanan ini? Tinggikan sedikit Rahim. Tuh Rahim. Padi dimakan oleh ulat, tikus, dan belalang. Lalu belalang dimakan oleh katak dan ayam. Ulat juga dimakan oleh katak, tikus, katak, dan ayam. Bagus Rahman. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi semua kelompok sudah menampilkan hasil LKPD-nya. Sekarang kita simpulkan hasil LKPD tersebut. Apakah yang dapat kita simpulkan dari LKPD yang sudah kita kerjakan tadi? Apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Apa lagi? Jaring-jaring makanan. Kemudian tentang kosakata. Bagus. Apa lagi? Ekosistem. Ya, ekosistem sudah membuat peta pikirannya. Kemudian apa lagi? Jaring-jaring makanan sudah. Nah, apa? Tentang menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak ibu semua untuk mengukur pemahaman anak-anak ibu semua tentang kemampuan anak-anak ibu tentang materi yang sudah kita pelajari tadi adalah kerjakan evaluasinya. Silakan kerjakan evaluasi. Jangan lupa tulis nama, baca dengan teliti terlebih dahulu. Anak-anak ibu semua sudah mengerjakan evaluasinya. Kira-kira apa yang sulit dari soal tersebut, ada tidak ya? Apa yang ada? Ada? Ada Akil? Nomor berapa Akil? Nomor 4. Ada lagi yang belum memahami? Ada. Zahra. Mana Zahra yang merasa sulit Zahra? Nomor 3. Nomor 3 apa soalnya Zahra? Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Arti dari kata keragaman adalah Arti kata keragaman. Ini kosakata baru kalau bagi Zahra ya. Keragaman. Apa yang tahu? Apa yang bisa Zahra? Apa? Beragam jenis. Ya, beragam jenis apa? Beragam. Keragaman itu berbagai macam. Bermacam-macam ya Zahra. Jadi arti katanya bermacam-macam. Ada lagi anak-anak ibu semuanya. Marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1? Sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu tentang makanan, kemudian jaring-jaring makanan, kosakata. Nanti dulu jaring-jaring makanan tadi apa yang dikatakan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah
yang melibatkan kumpulan rantai-rantai makanan yang melibatkan lebih banyak hewan dan menghasilkan energi yang lebih kompleks. Bagus. Nah, itu jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ya Rehan. Kemudian melibatkan banyak hewan di dalamnya serta aliran energinya lebih kompleks. Bagus. Apalagi yang bisa kita simpulkan hari untuk pembelajaran tadi? Kosakata baru. Kosakata baru bagaimana cara menentukannya tadi, Rahman? Membaca teks. Membaca teks kemudian Mencatat kata baru. mencari kosakata baru bagaimana cara mencarinya? Membaca teks. Yang pertama kita membaca teks non fiksinya, yang kedua apa lagi? Menggarisbawahi. Menggarisbawahi kata tersebut. Yang ketiga? Mencari artinya di kamus. Mencari artinya di kamus. Bagaimana tadi Akil cara kita mencari arti kata tersebut di kamus? Yang pertama melihat huruf awal kata yang kita cari ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, kita mencarinya hanya menggunakan huruf awal dari kosakata yang ingin kita cari pada kamus tersebut. Nah, apa lagi tadi yang bisa kita simpulkan lagi? Hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa hubungannya antara rantai makanan dengan jaring makanan? Apa hubungannya? Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Bagus. Kuatkan lagi Rahman biar terdiri dari beberapa rantai makanan di dalamnya. Apa lagi yang bisa kita simpulkan tadi? Berapa tadi? Menentukan Apa tadi? peta pikiran. Bagus. Membuat peta pikiran. Bagaimana tadi cara membuat peta pikiran? Pokoknya kemudian kalimat penjelasnya. Boleh juga kita menambahkan hal-hal penting yang kita temui dari teks tersebut. Nah, baiklah anak ibu semuanya. Dengan sudah disimpulkannya pembelajaran kita hari ini, berarti berakhirlah pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1 pada hari ini. Nah, untuk tugas anak ibu di rumah nanti membaca materi pelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 2. Kemudian juga bersama orang tuanya dan keluarganya di rumah membuat bagan jaring-jaring makanan berdasarkan hewan kesayangannya. Punya hewan kesayangan nggak di rumah? Nah, apa contohnya hewan kesayangan? Kelinci. Nah, buat monyet boleh. Nah, burung. Nah, kan punya hewan kesayangan kan di rumah? Buatlah jaring-jaring bagan jaring-jaring makanan berdasarkan hewan kesayangan anak-anak kita. Paham dengan tugasnya? Paham. Oke, baiklah untuk mengakhirinya